Ya saudara, isu disabilitas selalu menghangat memasuki musim kampanye, tidak terkecuali menjelang Pilkada serentak 2024. Lantas, di mana posisi penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi kali ini? Yuk kita bahas dalam Kamu Harus Tahu. Dalam 2 dekade, isu disabilitas selalu jadi pembahasan setiap memasuki musim kampanye pemilu. Tidak terkecuali memasuki Pilkada serentak 2024. Tren sejumlah pemilih penyandang disabilitas terus naik dari pemilu ke pemilu. Lonjakan drastis itu bisa dilihat dari data jumlah pemilih di Pilpres dan Pileg bulan Februari lalu. Lantas sejauh mana posisi kaum disabilitas dalam kontestasi Pilkada serentak 2024? Yuk kita simak karena kamu harus tahu. Merujuk data KPU pada Pilpres dan Pileg 2024, sebanyak 1.100.000 lebih penyandang disabilitas tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Terdiri dari disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Jumlah ini mencakup 0,54% dari total 204 juta pemilih nasional. Diyakini jumlah pemilih tersebut jauh lebih kecil dari aslinya. Ini pula yang melatar belakangi adanya momentum politik pada 2014, yaitu kesepakatan Piagam Suharto. 3 poin utama piagam ini, yang ini memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas. Dari piagam ini pula lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Payung hukum Undang-Undang tentang penyandang disabilitas menjadi angin segar. Hal ini mendorong antusiasme penyandang disabilitas mendatangi TPS. Data KPU menyebut sebanyak 1.100.000 lebih pemilih disabilitas berpartisipasi dalam Pilpres dan Pileg Februari lalu. Melonjak drastis ketimbang 5 tahun lalu sebesar 363.000 lebih. Meningkatnya jumlah pemilih perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak penyelenggara pilkada. Di antaranya untuk mensosialisasikan pendidikan politik serta memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Ya, jangankan pemenuhan program-program konkret bagi penyandang disabilitas, ketersediaan fasilitas dan akses dalam pemilu saja masih memprihatinkan. Fasilitas di TPS belum ramah bagi mereka. Penyandang disabilitas juga belum memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak politiknya. Media digunakan untuk mensosialisasikan visi misi calon kepala daerah, masih menggunakan media konvensional. Peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2019 sudah mengatur kriteria lokasi TPS. Layanan yang diberikan bagi pemilih disabilitas antara lain akses mudah, lokasi dekat, dan nyaman. Lokasi rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal, serta tidak berparit. Selain itu, KPU juga harus menyediakan lebar pintu masuk 90 cm untuk akses kursi roda. Tinggi meja maksimal 75 cm dan berongga. Dan lembar surat suara bagi tunanetra. Pemilih disabilitas juga bisa didampingi oleh orang yang bisa dipercaya dengan ketentuan berlaku. Petugas nantinya harus menyediakan formulir pendampingan bagi pemilih disabilitas. Pendamping juga harus merahasiakan pilihan pemilih. Meski demikian, realitanya tidak demikian. Masih saja banyak TPS yang abai terhadap hak bagi para pemilih disabilitas. Perlu disadari bahwa penyandang disabilitas dalam kancah perpolitikan di negeri ini masih sangat rentan. Isu disabilitas menguat dan seksi bagi partai politik maupun tim sukses memasuki musim kampanye. Sekedar perhatian semu, kepentingan untuk mendongkrak citra. Terlepas tantangan yang ada, keterlibatan penyandang disabilitas di arena politik berkontribusi mengikis stigma apolitis. Kedepannya bukan tidak mungkin penyandang disabilitas dapat memberi sumbangsi lebih karena semua warga negara punya hak politik.